Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atli Riri. Saya Riri Yakub. Jadi kali ini saya sedang berada di salah satu proyek kami yang kami kunjungi kembali setelah 12 tahun proses desain dan 10 tahun dihuni. Rumah ini coba kami kunjungi kembali karena kami ingin mengajak teman-teman untuk melihat kondisi terkini, terutama untuk interior dari rumah ini. Karena saya lihat rumah ini punya banyak sekali inspirasi yang mana interiornya benar-benar di-create atau ditata oleh ownernya sendiri gitu. Namun memang secara arsitektur banyak kali perubahan, terutama finishing karena terkait masalah waktu dan durability dari materialnya. Namun kita nggak usah bahas arsitekturnya, kita bisa langsung lihat interiornya. Nah, di rumah ini terdiri dari 3 lantai. Yang lantai dasar itu adalah area servis dan area parkir mobil. Lalu lantai 2 adalah area living atau juga ada sedikit area ruang tamu, dining, pantry, dapur, dan kemudian di lantai atasnya basically adalah ruang tidur keluarga yang terkonsentrasi atau terfokus nantinya di area ruang bermain dan ruang kerjanya. Seperti apa inspirasi yang bisa saya bagikan ke teman-teman? Kita mulai dari area lantai dasar. Yuk, kita turun. Nah, oke. Sekarang kita sudah berada di lantai 1. Jadi praktis lantai 1 ini adalah area transisi yang kita jadikan area garasi, carport, dan ada satu lobby kecil yang sifatnya terbuka dan service area yang ada di belakang. Seperti yang saya bilang tadi, proyek ini sudah cukup lama kita desain dan memang proyek ini adalah proyek yang awal-awal kita kerjakan dengan skala proyek yang cukup besar. Jadi bisa dibilang eksplorasi desain dan penggunaan material, segala ide, kreativitas yang ada di desain Atli Riri kita terapkan benar-benar di proyek ini. Seperti contoh di lantai dasar ini, karena ini adalah zona transisi, kami mencoba mengeksplor area service dan area carport dan area lobby ini dengan satu material lantai yang sama gitu, supaya kesannya masih sangat luas dan blended with nature-nya kerasa banget. Seperti saya duduk di sini, sebenarnya saya berada di area taman kering yang memang ditempatkan oleh ownernya kursi bench merah ini, yang dari awal kita nggak merencanakan untuk naruh kursi di sini. Sebenarnya ini hanya area taman kering yang waktu itu kita tumbuhi tanaman bambu dan tanaman lainnya di sekitarnya supaya cahaya yang tercipta dari void itu tetap bisa dioptimalisasi oleh tanaman-tanaman hijau. Nah, penggunaan struktur di rumah ini juga waktu itu cukup beragam. Nggak cuma kita pakai beton, tapi kita pakai kolom-kolom besi yang memang menerus sampai ke sebagian lantai yang ada di atasnya. Seperti kolom besi bulat ini yang ada di 4 titik ini, sebenarnya akan kerasa perbedaannya di area ruang tamu yang ada di atas gitu. Jadi seolah-olah kayak ada kolom aksen yang memang kita buat. Oke, lalu juga material plafon yang ada di lantai 1 ini kita coba untuk membuat pola bekisting yang kita buat polanya itu tidak normatif, jadi sengaja bahan multiplexnya waktu itu kita potong-potong supaya menciptakan garis-garis nat-nat yang dinamis. Sebenarnya bahasa desain itu yang kita pakai di arsitektur rumah ini. Awalnya fasadnya juga terbungkus oleh kayu di box dari masa utamanya. Potongan-potongan garisnya juga kita ambil dari pola yang sama dengan pola plafon yang kita pakai. Begitu juga dengan pintu garasi, juga kita menggunakan pola yang sama, garis-garis polanya dengan plafon ini, serta pintu pagar juga dengan pola yang sama, namun dengan pendekatan material yang berbeda-beda. Nah, memang eksplorasinya cukup banyak waktu itu ya, karena pada waktu itu kita juga pengen mencoba mengeksersis ide-ide, dan alhamdulillah memang ide-ide itu beberapa terimplementasi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, ini adalah akses tangga yang mengakses menuju ke area transisi di lantai 2 atau sebelum kita masuk ke area living atau dining atau area dapurnya, masih ada koridor yang menghubungkan antara masing-masing ruang tadi. Nah, yang unik dari tangga ini waktu itu kita coba untuk membuat tangga ini digantung menggunakan
menggunakan plat besi siku. Jadi dari bawah tuh sama sekali nggak ada yang menempel di lantai, dan setiap pola stepping ini juga kita buat dengan tiang-tiang besi siku supaya cukup kuat. Lalu kita coba membuat sambungan antara besi siku itu, antara besi yang menyatu dengan beton yang sudah dipasang dengan besi yang menyatu dengan anak tangga dan tiangnya. Jadi di sini joinnya ini juga sengaja kita expose dan nggak kita hilangkan. Begitu juga dengan penggunaan bata expose. Waktu itu kita juga pengen coba terapin ya di rumah ini sebagai elemen-elemen dekoratif yang memang sebenarnya nggak disengaja kita buat pola-pola itu supaya tetap fungsional. Kenapa saya bilang nggak sengaja? Karena awalnya ide ini tuh nggak ada, tapi seiring waktu dengan pertimbangan budget itu menggunakan dekoratif material yang terlalu banyak, menggunakan bata ini, jadinya kita pikir ya mendingan kita bikin pola-pola yang random jadi aksen dan berfungsi sebagai elemen estetik juga. Nah di sini sebagai partisi memang si bata ini sengaja dibuat bolong-bolong juga supaya udara tetap keluar masuk, karena di belakang ini adalah area servis, area cuci, area makan dari asisten rumah tangga, dan sepanjang belakang itu berjejer kamar-kamar tidurnya serta gudangnya. Nah kurang lebih kayak gitu kalau di lantai dasar. Dan di lantai dasar ini memang lucunya banyak perubahan yang terjadi terhadap zona ruang, tapi perubahannya itu menjadi ruang-ruangnya jadi lebih hidup, bukan cuma sekedar area servis. Sekarang kita naik ke atas. Kita menuju ke lantai 2 lewat akses pintu utama. Jadi di akses pintu utama ini memang ada sedikit aksen batu curi atau batu lava stone ya orang bilang, yang dibuat acak. Sengaja itu kita jadikan elemen yang kontras di antara elemen-elemen landscape dan elemen garis-garis yang tadi di-create dari pola pagar dan pola pintu garasi. Ini ada koridor kecil yang memang tujuannya untuk mengakses langsung menuju ke pintu utama tadi. Sengaja kita buat menggunakan rem, tapi juga kita kombinasikan menggunakan tangga karena elevasinya supaya lebih efektif dengan space ruang yang terbatas di rumah ini. Oh ya, anyway, si rumah ini luasan lahannya 16 x 18, sedikit mengotak, jadinya memang kita harus mikirin bagaimana menciptakan pembagian ruang itu nggak cuma memanjang tapi juga melebar dengan bukaan-bukaan yang cukup. Sampai di lantai 2, kita langsung disambut oleh satu space yang memang feel-nya agak berbeda dari rem tadi menuju ke tangga tadi. Ini kita bisa lihat keterbukaan di depan, namun kita juga masih kerasa ada dua bidang yang setengah menutup visual kita gitu. Ya, saya tuh pengen justru pengalaman visual dan pengalaman ruangnya itu ketika orang naik itu di-guide dengan rasa yang berbeda-beda. Di sini ada dinding tekstur yang dibuat dari acian tekstur. Lalu di sini adalah pintu utamanya. Nah, tiba-tiba emang kita ada ide bagaimana membuat pintu utama itu grande, unik, tapi nggak common gitu. Bahkan nggak common di penggunaan material di rumah ini sama sekali. Makanya waktu itu ada ide menggunakan metal spandek yang kita strukturkan dengan menggunakan besi-besi siku, plat, dan hollow di dalamnya. Terus juga handle-nya juga kita bikin seamless horizontal mengikuti garis-garis pola pembagian dari spandek metalnya ini. Nah, kalau teman-teman bayangin sebenarnya pola-pola ini memang pola yang kita pakai dari plafon, dari pintu garasi, dari pintu carport yang dinamisasinya itu skalanya kita beda-bedain. Begitu pula juga dengan dinding yang berada di sini ya, karena di sini ada beberapa tali air sampai atas fasad, itu juga kerasa perbedaan dari pola-pola itu dengan skala yang berbeda, namun dengan dinamisasi garis yang masih menggunakan pola yang sama. Nah, kita masuk. Nah, ini pintunya kerasa berbeda ya ketika dibuka, karena saya pengen feel-nya tuh tetap kokoh sebagai identitas pintu utama. Kita juga langsung ngerasain unsur yang berbeda lagi. Dari pintu tadi kan kerasanya dingin di teras tadi, tapi ketika kita masuk, kita udah ngerasain kehangatan dari rumah ini dengan dominasi lantai parket kayu. Nah, sekarang kita sudah berada di lantai 2 dari rumah ini, yang memang tadi seperti saya ceritakan terdiri dari area utama atau fungsi utama dari rumah, yaitu living, dining, pantry, dan kitchen di belakangnya. Ini adalah satu zona
yang menjadi zona kumpul atau zona komunal yang diposisikan di tengah-tengah dari masa bangunan ini. Nah, karena tadi bangunannya square, jadi saya pengen mencoba untuk membuat area ini sebagai area horizontal yang membagi antara zona yang semi public, semi private, dan zona yang lebih private menuju ke tangga yang ada di sisi kiri ini. Nah, teman-teman kalau lihat tadi saya masuk arahnya dari sisi sebelah sana yang ditandai atau didefinisikan oleh penggunaan lantai kayu, dan di sana pun juga terdapat area untuk ruang tamu kecil yang tadi saya bilang ruang tamunya itu terdiri dari satu area yang memang kita buat dengan definisi 4 tiang kolom bulat yang terekspos dan dengan bukaan-bukaan cahaya yang di kedua sisinya berbeda, yang satu ada di bawah, yang satu ada di atas. Tujuannya apa? Supaya ada sisi cahaya yang unik yang masuk ke dalam ruangan itu. Nah, di sisi sini kita masuk dari koridor tadi, kita lihat ada satu koridor juga yang memang mengakses antara lantai servis yang ada di bawah tadi, tangga gantung tadi, dengan koridor menuju ke area living ini. Jadi memang sengaja ada satu partisi besar yang memisahkan supaya orang ada transisinya dan ada zonasinya supaya privasinya saling menjaga dan terjaga. Nah, memang partisi ini fungsional banget. Kita taruh storage dari storage sepatu, storage payung, gudang-gudang penyimpanan lain-lain ya yang mungkin bisa difungsikan di situ. Yang memang sengaja dibuat built-in bersebelahan sama area pantry dan dapur. FYI teman-teman, kalau misalnya pernah lihat rumah ini di beberapa media arsitektur online, kita beri nama Lumber Shape Box House. Jadi kenapa Lumber Shape Box? Karena memang secara arsitektural bentuknya seperti kotak kayu yang besar yang menjadi identitas utama dari rumah ini. Nah, di dalamnya Lumber Shape Box itu juga coba saya perkuat temanya dengan menerjemahkan area interior di area pantry ini sebagai satu bongkahan kotak kayu yang terpisah seolah-olah dengan ruangannya, sehingga atasnya kayak bolong gitu, nggak nempel, supaya boxnya ini lebih tegas gitu. Tapi karena fungsi ya sengaja juga kita coak dia untuk satu akses menuju pantry dan ada island table-nya yang ada di sini. Setelah itu di belakang area pantry ini memang terdapat area dapur yang bersebelahan, yang terpisah hanya dengan menggunakan panel-panel furniture interior ini. Nah, di mana akses servis ini langsung menuju ke area servis yang ada di belakangnya melalui pintu kaca yang ada di sini. Nah, di area samping pantry ini sebetulnya ada satu area tambahan yang pada waktu dihuni sengaja di-extend oleh pemiliknya supaya dia mendapatkan satu corner yang bisa dinikmati sebagai ruang duduk santai ketika mereka sarapan ataupun ketika mereka sedang tidak berada di living room gitu. Nah, area ini di-extend sekitar 2 meter. Awalnya batasnya ada di depan situ. Di sini adalah area taman, area terbuka. Namun dibagi sekarang area terbukanya hanya terdiri dari 2 meter panjangnya dan sisanya adalah area duduk ini. Nah, memang kalau kita rasakan di rumah ini peran dekorasi dari pemilik itu sangat kuat dalam penataan, pemilihan warna, termasuk permainan landscape yang bisa dinikmati baik di luar maupun di dalam ruangan. Itu benar-benar dipikirkan oleh pemiliknya. Jadi saya ngelihat sentuhan-sentuhan ini yang mungkin bisa lebih mengisi atau menambah soul Lumber Shape Box House. Memang secara bahasa desain saya selalu ingin mencoba mencari akses bukaan seoptimal mungkin di area-area yang sifatnya publik supaya penggunaan cahaya alami terutama di area-area yang memang tidak umum itu menjadi satu aksentuasi ruang yang selalu akan berubah-ubah ketika mataharinya mulai bergerak gitu. Seperti di tangga ini, arah timur yang berada di sisi kiri dan arah barat yang berada di sisi kanan, keduanya punya arah bukaan yang kita jadikan pembeda dari setiap suasana ruang dari pagi sampai malam harinya. Nah, ini sebetulnya adalah aksen utama yang accidentally juga kita rancang ketika proses konstruksi berjalan. Memang kita pengen ada satu area yang memang juga menjadi aksen arsitektural yang bisa blended with interiornya dari awal. Makanya ini seolah-olah jadi tangga yang menerus dari lantai dengan material yang sama.
utama, kemudian hanya berhenti di setengah dari elevasi ruang yang ada di lantai ini, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan material kayu yang terbungkus oleh material furniture yang kita pakai di rumah ini. Nah, ketika kita berada di zona living, memang saya membuat dua sisi taman yang kita create dengan memaksimalkan massa bangunan atau ruangan di bawahnya. Jadi, supaya living area ini menjadi tempat kumpul yang paling nyaman, meskipun dia tidak menggunakan AC pada waktu siang atau malam hari. Jadi hanya ketika dia dibutuhkan, dia bisa menggunakan. Seperti yang saya rasakan di hari ini, udara alaminya cukup maksimal mengalir karena ruangan ini hanya 5,5 meter lebarnya. Cross ventilationnya tercipta karena emang ada udara masuk dan ada udara keluar. Di lantai di rumah ini memang ada beberapa perbedaan, terutama di area living dan dining ini. Sengaja saya pengen tone warnanya lebih gelap dan feel-nya itu lebih kerasa firm atau lebih kerasa mewah gitu. Jadi waktu itu kita menggunakan material HT dengan warna glossy hitam yang menjadi pembeda aksentuasi dari ruangan yang ada di area living ini. Nah, mungkin seperti teman-teman lihat tadi di area service ada dekoratif permainan bata expose yang menjadi material penyekat. Namun di lantai living ini dekoratif itu menjadi material artwork yang kita buat waktu itu untuk menambah aksen buat rumah dari sisi dalam sebagai visual akses yang mungkin bisa ngeblend dengan tanaman-tanaman yang ada di taman di lantai 2 ini. Permainan bata itu sebetulnya waktu kita rancang memang karena ada keterbatasan material yang harusnya dioptimalkan seluruh dinding, akhirnya harus kita rancang atau harus kita siasati supaya dia tetap bisa dipakai dan syukurnya malah bisa menjadi satu karakter atau identitas yang kuat yang bisa dinikmati oleh penghuninya. Sekarang kita akan menuju ke lantai berikutnya. Kita akan naik ke zona yang cukup private di rumah ini, yaitu lantai kamar tidur. Salah satu yang menyenangkan dari mengerjakan proyek di kala itu ketemu dengan penghuni atau ownernya adalah ketika kita dipercaya untuk bereksplorasi terhadap desain dan detail-detail desain yang ingin kita terapkan di rumah ini. Seperti halnya dengan penggunaan railing yang waktu itu kita coba dengan mengeksplor material besi yang kita pakai, identitasnya tadi di pintu utama, yang kita rancang seperti seolah-olah besi unfinished yang berkarat dengan penggunaan kombinasi antara besi bulat dengan besi plat. Nah, besi plat ini juga waktu itu coba sengaja kita sedikit explore orientasinya dari bentuk plat yang hanya flat seperti itu, kita pelintir sedikit supaya dia menciptakan satu keunikan garis yang menjadi aksen di area tangga ini. Nah, sekarang kita sudah berada di lantai 3, teman-teman. Lantai 3 adalah area yang cukup private, yang memang di tengahnya ini adalah zona buat beraktivitas bersama keluarga, terutama untuk aktivitas yang produktif maupun aktivitas hiburan atau aktivitas bermain anak-anaknya. Di sini, di balik lemari ini, biasanya terdapat satu TV dan di dalamnya juga mungkin ada konsol game untuk mereka bermain. Sedangkan di sini ada satu zona kerja yang memang saya rancang waktu itu menjadi satu zona yang menjadi terpusat di lantai 3 ini supaya ketika ada yang satu yang sedang bekerja atau ada yang sedang menggunakan meja ini, mereka masih tetap bisa bercengkrama dengan yang satu lain yang sedang bermain. Dan di zona kerja ini memang ada 2 panel lemari yang memang fungsinya menjadi built-in di dinding ini supaya area ini tuh benar-benar optimal untuk storage. Namun di sini ada sedikit pintu yang tersembunyi yang memang sengaja menjadi satu akses menuju kamar mandi yang ada di dalamnya. Di sini adalah satu zona untuk kamar anak perempuan yang mana
di masing-masing sisinya juga ada bukaan-bukaan yang mengakses ke void-void dari masing-masing sisi kamar, dan sedikit sobekan-sobekan ruang yang saya ciptakan untuk menghasilkan balkon-balkon yang masih bisa diakses supaya si ruangan ini pun juga sewaktu-waktu masih memungkinkan untuk diberikan bukaan-bukaan udara alaminya. Secara umum, material dari lantai 3 didominasi oleh lantai parket dari jenis engineering wood, namun sedikit aksen, kita juga masih menggunakan lantai teraso ini atau konkrit yang kita expose ini, seperti halnya sama dengan area service, area ruang makan, dan di koridor yang menuju ke kamar tidur anak laki-lakinya. Nah, di sisi sini ada kamar mandi memang yang khusus untuk digunakan oleh anak laki-lakinya, dan sisi sini tadi adalah kamar mandi yang digunakan oleh anak perempuannya. Di sini terbagi atas 2 kamar yang memang prinsipnya sama dengan kamar tidur anaknya. 2 kamar ini tipikal. Di tengahnya terdapat sekat lemari built-in yang memisahkan antara kamar satu dengan kamar lainnya. Seperti halnya di setiap ruang, bukaan-bukaan meskipun koridornya hanya 1 meter, saya rasa dengan cahaya yang cukup di siang hari seperti ini, ruangan ini nggak terlalu kerasa sempit dan masih nyaman secara visual. Satu lagi ruangan yang ada di sisi paling pinggir, yaitu adalah ruang tidur utama. Kita sedikit ngintip ruang tidur utamanya. Nah, di ruang tidur utama ini seperti halnya tipikal ruang tidur keluarga modern yang biasanya terdiri dari ruang tidur atau area tidur, kemudian ada kamar mandi yang en-suite di dalamnya, dan ada juga area walk-in closet. Namun di rumah ini kita ingin mencoba semuanya itu ngeblend seolah-olah menjadi satu kesatuan yang nggak terpisahkan dari aktivitas orang tuanya yang ada di dalam kamar ini. Di sini kita langsung melihat satu partisi yang dikombinasi dari dinding putih dan kayu, yang sebenarnya di belakangnya ini adalah area bathtub yang terekspos terbuka langsung di antara area walk-in closet, storage-nya, dan area closet dan area shower untuk mandi. Di tengah-tengah ini memang jadi satu area wastafel yang menjadi kebutuhan utama dari area kamar mandi juga. Nah, ke sisi sebelah sini kita cuma dipisahkan oleh satu partisi yang terbuka dari kedua sisinya, dan partisi ini juga yang memisahkan secara visual area kamar tidur atau area ruang tidur dengan area kamar mandi dan walk-in closetnya. Di area kamar tidur ini ada satu balkon juga yang bisa diakses oleh pemiliknya. Kecil tapi cukup untuk dia merasakan atau dia meletakkan tanaman-tanaman potnya serta aksen-aksen eksterior, interior dari tanaman yang bisa menjadi pengikat atau pembentuk dari suasana yang ada di rumah ini. Oke teman-teman, setiap lantai udah kita lihat, dari seluruh rumah ini juga udah kita ceritakan. Tapi ada satu hal yang menurut saya juga perlu saya ceritain, di mana penggunaan material eksterior dari batu curi atau batu lava stone itu masih kita terapin di lantai 2 ini sebagai zona living room, transisi antara area publik atau area ruang tamu menuju ke koridor yang ada di lantai 2 ini. Nah, sebenarnya tema wooden box itu juga sebenarnya ada di sini, namun ini lebih kayak stone box gitu. Jadi si batu ini tuh mengelilingi area powder room atau kamar mandi yang langsung terkoneksi dengan kamar tidur tamu yang ada di depan. Nah, seolah-olah antara box kayu dengan box batu juga bisa bersanding di antara feel dari ruang living ini, supaya kesan alaminya juga bisa berbaur antara lantai kayu dan lantai semen beton expose ini. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Kurang lebihnya host tour kita kali ini. Di sini saya ingin berbagi ke teman-teman bagaimana sentuhan dari penghuni yang memang mengisi setiap bagian dari rumah yang kita desain ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat inspiratif. Nggak cuma buat teman-teman, tapi juga buat saya sebagai desainernya. Mungkin di situ letak kolaborasi yang kami waktu itu coba kembangkan, dari proses perancangan awal sampai proses konstruksi. Banyak accidental design yang kami improve dan menjadi satu kekuatan desain yang lebih detail lagi, serta juga
untuk menyelesaikan solusi-solusi permasalahan dari kebutuhan dan budget pemiliknya. Dan sampai saat ini penghuninya masih tinggal di sini dan mereka masih senang untuk menempati rumahnya dan masih merasa nyaman. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Semoga kalian juga terinspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan ditunggu komen-komennya. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye.